khilaf para ulama tentang jarak safar ya. Berapa jarak minimal safar yang boleh mengambil keringanan. Tapi secara umum ada dua metode, secara umum ada dua metode. Metode pertama, metode jumhur ya, jumhur ulama dengan menentukan, yaitu metodenya adalah menentukan jarak tersebut. Yang kedua adalah mazhab Zahiriyah ya, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim ya. Kalau yang sekarang adalah Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada penentuan jarak tersebut. Kemudian jumhur pun mereka pun khilaf setelah itu. Mereka juga khilaf juga tentang berapa jarak minimal. Namun rata-rata mayoritas ya itu sekitar 4 burut ya. Mayoritas 4 burut sama dengan 16 farsakh. Kurang lebih sama dengan 80 km, kurang lebih. Ya, barang siapa yang akan bersafar menuju jarak 80 km, itu jarak sehari semalam, yaitu perjalanan sehari semalam. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, ada yang mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. Tapi rata-rata mengatakan bahwasanya jarak tersebut 4 burut atau 16 farsakh atau 80 km ya. Adapun metode kedua, metode Zahiriyah, bahwasanya tidak ada jarak. Kenapa dalilnya? Karena tidak ada dalilnya. Dalil yang menentukan jarak. Allah berfirman, "Idza darabtum fil ardi wa idza darabtum falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berjalan di atas muka bumi, falaysa 'alaikum junahun taqsuru minas shalat, tidak mengapa kalian mengqasar salat. Perhatikan di sini Allah hanya mengatakan jika kalian berpergian ya. Ya, tanpa ada jarak, tanpa menentukan jarak. Dalil dari jumhur ulama, mereka punya dalil ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirati yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal, perhatikan sini, ini mengenai safar. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan jarak sehari semalam. Sehari semalam kecuali harus ada mahramnya, Nah, jarak sehari semalam ini yang sama dengan 80 km kurang lebih. Di sini Nabi SAW menamakan jarak sehari semalam dengan perjalanan jarak sehari semalam dengan 80 km ya. Baik. Ini dua pendapat, dua-dua punya dalil. Kita tidak mengatakan masing-masing tidak, masing-masing punya dalil. Tapi mana yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, kita akan berusaha untuk mengkompromikan di antara keduanya ya. Perhatikan di sini ya. Kita ingin tahu titik kesepakatan, kemudian titik perselisihan ya. Jadi kalau menurut pendapat Zahiri Ibnu Taimiyah, selama dikatakan safar boleh qasar. Intinya selama urf menyatakan itu safar, maka boleh qasar. Maka boleh qasar ya. Tapi kita kalau mencoba untuk menggabungkan di antara dua hal ini, kita mencoba aja, misalnya kita jarak, berkaitan dengan jarak safar. Ya. Jika lebih dari 80 km, ya. Kemudian jika kurang dari 80 km. Baik. Jika lebih dari 80 km, maka ini disebut safar. Disebut safar oleh Nabi. Ya. Dalilnya hadis ini tadi. Nabi sudah menentukan untuk safar. Terlepas dikatakan secara urf safar atau tidak, tapi Nabi yang mengatakan bahwasanya jika lebih dari 80 km, karena Nabi mengatakan perjalanan sehari semalam itu safar, yaitu jarak perjalanan sehari semalam. Nabi menamakannya dengan safar. Jika kurang dari 80 km, maka ada dua kondisi, ya, dua kemungkinan. Pertama, menurut urf setempat, urf itu maksudnya
tradisi setempat, bukan safar. Yang kondisi kedua, menurut urf merupakan safar. Nah, jika menurut urf tradisi setempat bukan safar. Contohnya, contoh jarak 60 km, misalnya antara Jakarta dengan Depok misalnya ya. Misalnya dengan Depok atau Bogor misalnya. 60 km ya. Maka kita lihat urf masyarakat sekarang, kalau kita tanya orang dari Jakarta ke Bogor, tidak ada yang bilang itu musafir, nggak ada. Kamu mau kemana? Mau safar. Safar kemana? Ke Depok. Diketawain sama orang, kirain mau kemana. Jadi sekarang urf masyarakat, kalau orang dari Jakarta pergi ke Depok, orang dari Jakarta pergi ke Bogor, tidak dikatakan musafir. Urf masyarakat tidak musafir. Jika kondisi demikian, maka sepakat ulama tidak boleh qashar. Tapi kondisi yang khilaf di sini, jika menurut urf merupakan safar. Maka sini poin utama khilaf. Ya. Contohnya di mana? Contohnya seperti kita mungkin daerah-daerah kampung yang masih jalan belum baik, yang masih kendaraan masih sulit. Bagi mereka 60 km sangat jauh. Bagi mereka 60 km sangat jauh. Sehingga mereka menganggap bahwasanya 60 km ada perjalanan jauh, apalagi jalannya sulit, apalagi ditempuhnya sulit. 60 km jarak jauh, bukan. Sekarang kita mungkin 100 km pakai mobil kelihatannya dekat ya. Tapi daerah tertentu yang masih mungkin agak primitif atau terbelakang, 60 km itu sangat jauh. Nah, apalagi kalau kita bicara zaman dahulu. Zaman dahulu di zamannya para ulama, 60 km sangat jauh. Nah, bagaimana kalau jarak tersebut ternyata kurang dari 80 km, ya. Tetapi urf menyatakan dia adalah safar. Maka di sini letak khilaf. Menurut jumhur tidak boleh qashar karena belum safar. Karena belum dianggap safar. Adapun menurut Zahiriyah, ya, karena urf menganggap safar maka boleh qashar. Boleh qashar karena sudah dianggap safar. Intinya kalau sudah jarak 80 km, ya misal dari misalnya kita dari Jakarta ke Kerawang aja terkadang belum tentu 80 km. Terkadang belum tentu, padahal sudah lain kota, tapi terkadang belum tentu 80 km. Beda kalau kita ke Bandung semua sepakat kalau itu adalah safar ya. Tapi kalau kita sudah pergi lebih dari 80 km dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke mungkin ke Cianjur atau kemana, ya jelas itu safar, maka sepakat insya Allah semuanya bahwasanya itu merupakan safar sehingga tidak perlu ragu untuk mengqashar. Yang jadi khilaf cuma satu kondisi aja ini, jika kurang dari 80 km namun ternyata menurut urf sudah merupakan safar, dan ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang primitif. Kalau daerah-daerah yang jalannya sudah bagus nggak dianggap safar oleh mereka ya. Baik. Ini yang pertama. Wallahu alam bisawab ya. Jadi seorang hati-hati aja kalau kurang dari 80 km jangan bermudah-mudah untuk mengqashar salat. Ada sebagian orang kalau mereka pergi misalnya dari Jakarta ke Bogor atau dari Bogor ke Jakarta, kemudian mereka qashar salat. Mereka jamak. Jarak mungkin cuma 50 km. Mereka bilang, enggak apa-apa, kita qashar, kita jamak. Ini karena sudah safar, menurut mazhab saya. Kita bilang, mazhab cuma dua. Mazhab pakai jarak, atau mazhab enggak pakai jarak. Kalau mazhab pakai jarak, maka rata-rata 80 km. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, kalau mazhab tidak pakai jarak, maka harus kembalikan kepada urf. Dan urf tersebut bukan urf pribadi. Urf maksudnya kebiasaan masyarakat. Apa pandangan masyarakat? Bukan pandangan pribadi person per person. Ya, ini salah satu kita membantah. Kita katakan, kalau kamu dari Jakarta ke Bogor atau Bogor ke Jakarta, kamu apalagi cuma 50 km, kemudian kamu qashar, kamu jamak, maka pertanyaan pertama, itu ikut mazhab mana? Kalau kamu mengikuti mazhab Zahiriyah atau mazhab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maka kita tanyakan, mereka berpendapat harus ikut urf. Nah, urf mana, masyarakat mana yang mengatakan orang pergi dari Bogor ke Jakarta sudah dianggap musafir? Urf mana? Masyarakat sekarang nggak ada yang menganggap itu musafir. Saya bisa katakan orang akan ketawa. Memang kemana? Ke Depok. Dari mana? Jakarta. Musafar. Musafar kemana? Ke Depok. Ya orang ketawa lah. Misalnya taruhlah dari Tanjung Priuk. Mau kemana? Mau safar. Safar kemana? Ke Jambore. Oh, kirain safar kemana. Nggak ada yang menganggap pergi ke Jambore sebagai mungkin masuk areal Bogor, saya kurang tahu juga. Tapi masih nggak ada yang mau Cibubur atau sekitarnya dianggap musafir dari Jakarta Utara. Padahal itu ujung Jakarta sana, ujung Jakarta. Oleh karenanya
seorang pun kalau berpendapat dengan pendapat zahiriyah dia harus waspada ya. Harus urfnya bukan urf dia, tapi urf masyarakat. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, kita katakan kalau antum merasa pergi dari Jakarta ke Bogor yang jaraknya mungkin 40 km, 50 km, antum anggap sudah sebagai musafir, boleh enggak antum buka puasa? Boleh enggak rombongan antum ini buka puasa? Karena bukan orang musafir boleh buka puasa? Dia akan ragu mengatakan boleh buka puasa. Tapi enggak boleh dibeda-bedakan. Kalau musafir statusnya sama. Bagi orang musafir berlaku bagi dia berbagai macam rukhsah, keringanan. Dia boleh jamak, dia boleh mengqashar, ya. Dia boleh meninggalkan salat Jumat, ya. Dia boleh berbuka puasa. Kita tanya sama dia, nah antum kalau sekarang antum mau qashar salat, antum wajib enggak salat Jumat? Mungkin dia bilang, oh enggak wajib, saya kan musafir. Taib. Antum boleh enggak berbuka puasa? Fatwakan kepada rombongan antum, kita boleh buka puasa karena kita musafir. Saya tidak berani. Ketika dia tidak berani, berarti dia tidak komitmen. Dia tidak komitmen karena hukumnya sama. Musafir ya berarti kalau musafir ya boleh berbuka puasa. Oleh karenanya, insyaallah kalau rata-rata zaman sekarang, terutama di kota-kota modern, 60 km belum dianggap musafir. Rata-rata saya bilang ya di Indonesia. Ya dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Depok ya. Tidak tahu kalau di kampung-kampung mungkin 60 km dianggap musafir, tapi kalau kita di Jakarta enggak, ya. Kita di Jakarta enggak dianggap musafir. Dianggap musafir itu kalau kita ke Bandung, ya, itu baru dianggap musafir. Atau kita keluar kota benar-benar kotanya kampung, mungkin Kerawang ujung, mungkin ya. Wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau cuma Jakarta Jabotabek maksud saya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang lah itu tidak dianggap musafir. Ya, rata-rata orang tidak menganggap musafir ya.